Bersyukur kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya itu semua adalah kebaikan Tuhan. Ini semua adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan buat setiap kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah berkat daripada Tuhan. Hari ini kita datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita tinggikan. Terima kasih. Dan sebelum ibadah ini dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini. Kami percaya anugerah-Mu itu begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun, kami boleh datang di tempat ini, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau menyembah dan memuliakan Engkau dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mengundang Roh-Mu ada di tempat ini untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah perlindungan kami. Kami tidak takut Tuhan menghadapi segala sesuatu, karena kami percaya Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa Tuhan, ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku.
Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Kau miliki damai di hatimu. Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Oh, oh. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami, Tuhan.
akan sekalipun badai menerpa kehidupan kami, Engkau selalu menyertai setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Yang percaya katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, kami percaya Tuhan, bahwa berkat-Mu akan melimpah atas hidup kami. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, aku percaya sungguh berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya Kaulah kekuatan di dalam hidup
Itu kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu di dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Kami tidak pernah akan takut, kami tidak pernah akan gentar Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Sebab kami percaya bahwa tangan yang kuat selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, Kau perisai di dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Inaya rala barala 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 bashe. Inaya rala barala 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 batakashya ya rala barala 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 bashe. Inaya rala barala 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 bashe. Shkaya rala barala 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 bashe. Inaya rala barala 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 bashe. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Kami mau mempercayai firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku
kami Tuhan. Di sisi kami tidak takut Tuhan. Kami tidak bimbang Tuhan. Asal kau di dekatku, Besertaku selamanya. Sekali lagi katakan, waktuku bimbang. waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan tundaku, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi Jalanku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi terang bagi jalanku. haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, kami sangat percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan, untuk mendengarkan firman dan melakukan, agar setiap firman yang kita lakukan akan membersihkan sifat-sifat karakter-karakter kami yang buruk. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya, bersama saya katakan amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang doa. Doa yang berdampak mujizat. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang terkasih, setiap orang Kristen identik dengan kasih dan doa. Dan itulah pengajaran Tuhan Yesus yang diajarkan kepada saudara dan saya, yang sangat-sangat fundamental. Artinya setiap orang Kristen
selalu mempunyai identik dengan kasih. Dan orang Kristen juga identik dengan doa. Karena Tuhan, yaitu Kristus Yesus, mengajarkan kita untuk menjadi terang yang ajaib di dunia ini. Untuk menjadi terang yang ajaib, saudara dibutuhkan mengimpartasikan kasih dan doa. Maka dari itu saudara, setiap orang Kristen tidak bisa luput dari doa. Tidak bisa luput dari kasih. Supaya apa? Supaya kita menjadi terang yang ajaib. Maka dari itu, orang dunia selalu menilai perilaku orang Kristen. Dan setiap orang Kristen, kita seperti di dalam akuarium. Perilaku kita, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu, mereka selalu membuat standar, yaitu standarnya kasih. Dan mereka selalu menilai kita jika kita melenceng dari sedikit. Mereka selalu mengatakan orang Kristen kok tidak punya kasih. Di akhir zaman ini saudara, dunia sedang diwarnai oleh masa sukar. Krisis terjadi di dalam rumah tangga. Rumah tangga kehilangan kasih. Rumah tangga kehilangan damai sejahtera. Bisa saja karena keegoan di dalam rumah tangga. Bisa saja juga karena ekonomi. Krisis sudah melanda kemana-mana saudara. Dan ini adalah nubuatan yang dinubuatkan sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, mari kita baca. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara perhatikan, pada akhir zaman ini manusia dinubuatkan mencintai diri sendiri, menjadi hambanya uang. Kalau di dalam rumah tangga itu semuanya menjadi hambanya uang, maka rumah tangga itu lebih lagi terjadi perpecahan. Hari-hari ini saudara, kalau kita melihat dunia ini makin hari makin banyak orang yang suka menyombongkan diri, suka berbual, suka berdusta. Saya tidak bisa membayangkan di dalam rumah tangga kalau ada rumah tangga yang suka berbual, menyombongkan diri, maka rumah tangga itu akan runtuh. Dan kalau rumah tangga itu runtuh, rumah tangga itu terpecah belah, maka saudara tidak akan menikmati hadirat Allah. Saudara kehilangan kasih, saudara kehilangan damai sejahtera. Padahal firman Tuhan mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Sebab
Tuhan memberkati yang ia cintai pada waktu tidur. Perhatikan saudara. Kesuksesan, keberhasilan itu dimulai dari rumah tangga. Dan rumah tangga yang mempunyai damai sejahtera, pasti rumah tangga itu dipenuhi dengan doa. Pasti rumah tangga itu ada kasih. Ada kasih Kristus. Dan pasti rumah tangga itu ada hadirat Allah. Hari-hari ini begitu banyak saudara. Orang kehilangan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Maka dari itu saudara, jika saudara melakukan kebenaran firman Allah, saudara mengerti apa yang sedang dinubuatkan. Manusia mencintai diri sendiri. Manusia menjadi pembual. Manusia suka menyombongkan diri. Manusia suka menjadi pemfitnah. Dan hari-hari ini kita melihat di dalam rumah tangga begitu banyak orang yang memberontak terhadap orang tua. Dan juga banyak orang tidak pernah mengucapkan syukur. Tidak tahu berterima kasih. Kerap kali kita melihat banyak orang yang sedang mengalami krisis. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan. Ekonominya sedang terpuruk. Ada orang yang menolong. Ada orang yang membantu. Ada orang yang memberi kekuatan. Ada orang yang mendoakan. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Bahkan sebaliknya saudara. Dia akan menjadi seorang pengkhianat. Dia tidak bisa mengucapkan syukur. Dan dia tidak akan memperduli agama. Dia tidak takut apa yang sedang dia taburkan. Bahkan yang celaka saudara, seolah-olah saudara, dia mengerti kebenaran firman. Dan orang yang semacam ini adalah pada akhir zaman ini banyak orang ini yang hanya mikirkan diri sendiri. Hanya pikir untuk kepentingan diri sendiri. Tidak mau berdamai. Sulit untuk berdamai dengan orang. Karena hatinya penuh dengan kebusukan. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak mengucapkan syukur. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5 saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi artinya orang-orang ini yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Dan orang-orang yang semacam ini, orang yang mencintai diri sendiri, orang yang membual, orang yang cenderung memberontak, tidak pernah berterima kasih, mencintai uang atau menjadi hambanya uang, berontak terhadap orang tua. Alkitab mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Artinya saudara, ini seolah-olah dia adalah orang rohani, ngerti firman, pakai firman, menghakimi seseorang. Tetapi pada hakikatnya, pada intinya mereka tidak mengenal kebenaran firman. Karena apa? Mereka tidak pernah bersyukur dan tidak pernah melakukan firman. Hanya di bibir saja. Tapi hatinya saudara dipenuhi dengan kebusukan. Inilah akhir zaman saudara. Setiap orang Kristen harus mengerti bahwa nubuatan 2000 tahun yang lalu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 5. Kita harus paham. Kita harus pahami dengan benar-benar.
Maka dari itu bagaimana caranya untuk menghadapi masa sukar, saudara? Bagi kita sebagai orang Kristen, apakah kita gentar? Apakah kita menjadi takut menghadapi masa sukar? Apakah kita bimbang menghadapi masa sukar? Apakah kita menyerah? Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan pernah mau kalah dengan keadaan. Jangan pernah mau kalah dengan masa sukar. Kalahkan keadaan dengan iman sejati. Iman yang sejati yang didasari oleh kebenaran firman. Setiap kebenaran firman akan membangkitkan iman kita. Dan kita lakukan, artinya kita mengaktifasikan iman. Dan kita akan mendapatkan terobosan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang doa dan kasih. Doa dan kasih adalah kekuatan orang Kristen untuk menaklukkan masa sukar. Saudara, apapun persoalan saudara, kalau saudara sedang difitnah oleh seseorang, jawab mereka dengan kasih. Kalau saudara sedang dianiaya, saudara diam, saudara cukup berdoa. Maka dari itu banyak orang Kristen mengatakan doa adalah nafas bagi orang Kristen. Saya perlu aminkan saudara, orang yang tidak berdoa, maka kekristenannya akan mati. Kerohaniannya mati. Artinya tanpa doa maka orang Kristen akan mengalami kematian rohani. Dan orang Kristen tanpa kasih maka orang Kristen itu seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 6. Kita baca berganti-gantian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedah bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kasih itu identik dengan orang Kristen. Yesus mengajar jika engkau disuruh jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Atau 2 mil kepada musuh. Jika engkau diminta baju, berikan jubah. Saudara, ini suatu perumpamaan saudara. Perumpamaan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Melalui apa? Doa. Jika saudara disakiti oleh seseorang, saudara cukup doakan dia. Jangan dihakimi. Penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Kalau orang itu tetap melakukan dosa, tetap melakukan kesalahan, ditegur, diingatkan, ditegur, diingatkan, masih tidak bisa. Kedaulatan penghakiman itu di tangan Tuhan. Maka dari itu saudara, kekristenan yang sejati adalah kekristenan identik dengan doa dan kasih.
Maka dari itu kita hari ini mau belajar tentang doa. Bagaimana doa kita menjadi doa yang berdampak dengan mujizat. Bagaimana kita berdoa supaya doa kita dikabulkan. Banyak orang Kristen mengatakan doaku tidak pernah didengar oleh Tuhan. Saya perlu sampaikan, setiap saudara berdoa, Tuhan pasti mendengar. Tetapi saudara harus mengerti bagaimana cara doa yang benar. Mari kita belajar dari seorang nabi yang bernama Elia. Yang doanya dipenuhi dengan kuasa supernatural. Alkitab mencatat doa Elia, doa yang sangat dahsyat. Mengapa saya katakan dahsyat? Elia bisa memerintahkan alam semesta dengan mendatangkan api dari surga. Elia bisa memerintahkan alam semesta untuk tidak hujan 3 tahun 6 bulan. Dia bisa mendatangkan api dari surga. Bahkan dia menghentikan, saudara, hujan untuk tidak turun. Dia bahkan bisa mendatangkan hujan di saat dia ucapkan. Saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat begitu dahsyatnya Elia. Bagaimana dia naik ke kereta, saudara. Dan kereta itu begitu luar biasa, bisa naik ke surga. Alkitab mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi doanya berkuasa, saudara. Karena Alkitab mengatakan Elia bisa memerintahkan untuk hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan doanya dikabulkan Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Saya baca yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara perhatikan, saudara. Alkitab mencatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Bagaimana dia bisa menghentikan hujan, saudara? Bagaimana dia bisa mendatangkan hujan? Maka dari itu, saudara, coba kita belajar. Ada 5 rahasia yang dimiliki oleh Elia sehingga doanya berkuasa. Yang pertama, saudara, Alkitab mencatat Elia manusia biasa seperti saudara dan saya yang penuh dengan kelemahan. Tetapi doanya berkuasa. Saudara dan saya tidak lepas dari kelemahan. Kita banyak kekurangan, kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan dosa. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Sama seperti Elia. Alkitab mengatakan Elia manusia biasa. Seperti saudara dan saya. Yang penuh dengan kelemahan. Tetapi saudara, Elia membuktikan. Walaupun dia sama seperti saudara dan saya penuh dengan kelemahan. Tapi doanya berkuasa di hadapan Tuhan. Apa rahasianya? Rahasianya ya, yang pertama, saudara. Elia mengatakan di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan gini. Karena itu hendaknya kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang pertama saudara, Elia berani mengaku dosa. Saudara, kata saling itu artinya berlomba-lomba mengaku dosa dengan orang yang terdekat. Saling mengaku dosa, saling mengaku kesalahan. Berapa banyak orang Kristen sering tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui dosanya. Sehingga kita jadi bulan-bulannya si iblis. Maka doamu tidak akan berkuasa. Elia praktek, Elia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia mengaku segala kelemahannya setiap hari, saudara. Dia berdoa, dia introspeksi, dia periksa diri. Apakah aku melakukan kesalahan? Inilah yang dikatakan saling mengaku dosa. Selain itu saudara, dia saling mendoakan. Dia minta didoakan, dia tidak merasa dia senior. Dia tidak merasa dia paling hebat. Dia saling mendoakan dengan orang yang terdekat. Di dalam kehidupan ini, kerap kali kita itu tidak pernah saling mendoakan. Dari yang terdekat, saudara. Mungkin dengan istrimu. Mungkin dengan suamimu. Mungkin dengan anakmu. Apalagi mengaku dosa, saudara. Hari ini kalau saudara mau mendapatkan terobosan, saudara harus ambil langkah. Mengaktifasikan iman. Firman saudara terima. Lakukan, saling mengaku dosa. Suami mengaku dosa, istri mengaku dosa, saling mengaku kelemahan masing-masing dan bertobat. Setiap hari saya percaya firman itu akan membersihkan karakter kita. Sehingga kita bisa manunggal dengan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, jika engkau saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya apa? Kamu sembuh. Supaya kesehatanmu atau sakit penyakitmu sembuh. Ekonomimu yang sakit sembuh. Rumah tanggamu yang sakit sembuh. Dan Alkitab mengatakan doa orang benar dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Di saat saudara saling mengaku dosa, di saat saling mengampuni, di saat saudara saling mendoakan, Allah hadir di tengah-tengah saudara. Dan imanmu akan bangkit. Dan saudara mengaktifasikan firman dengan melakukan. Dan mujizat besar akan terjadi. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan. Engkau akan naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Yang kedua, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka doa yang menjadi benar. Dan doa benar, doa orang benar dengan didoakan besar kuasanya. Saudara, kata sungguh-sungguh ini adalah kata kunci. Kata sungguh-sungguh di dalam bahasa Inggrisnya earnestly. Di dalam bahasa Krikelnya prosiokomahe. Artinya saudara, waktu dia berdoa dengan menyembah saudara. Itu artinya prosiokomahe, berdoa sambil menyembah saudara. Maka dari itu saudara, waktu saudara menyembah, waktu saudara berdoa dengan menyembah, ada satu lagi saudara, yaitu mendeklarasikan firman Allah. Setiap saudara yang ingin mendapatkan terobosan, saudara nyembah dengan roh dan kebenaran. Menyembah dengan mendeklarasikan firman, mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Di saat engkau menyembah, aku percaya, aku akan disertai Tuhan. Di saat engkau menyembah, di saat engkau menyembah dan memuji Dia, dengan iman percaya, Dia ada di tengah-tengah saudara.
Saudara mendeklarasikan, aku akan naik tidak turun. Aku akan sembuh. Penyakitku akan disembuhkan. Aku percaya, walaupun dokter mengatakan kanker, tapi oleh bilur Yesus aku sembuh. Walaupun dokter mengatakan aku stroke, aku percaya oleh bilur Yesus aku sembuh. Saudara, penyembahan yang dikatakan prosiokomahe ini akan menarik hadirat Allah. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang menyembah dengan kemurnian. Di situ Allah hadir, saudara. Yang ketiga, yaitu Elia disertai Roh Allah. Sehingga di dalam pelayanannya memiliki kuasa Allah, sehingga Elia berani menyampaikan tentang perubahan cuaca alam semesta. Saudara, ini adalah sesuatu yang mengandung resiko, saudara. Resiko hidup atau mati. Dia berani menyampaikan kepada Raja Ahab, yang mana jika ucapannya itu salah, maka saudara, resiko adalah kematian. Elia menyampaikan bahwa akan terjadi 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Elia berani mengucapkan kata-kata di depan raja, dan dia tidak gentar karena dia disertai Roh Allah. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh yang ada pada saudara lebih besar dari roh dunia. Roh yang ada pada saudara, yaitu Roh Tuhan, lebih besar dari roh dunia. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan, jangan gentar dulu. Katakan, roh yang ada padaku, yaitu Roh Allah, lebih besar dari roh dunia. Hai seluruh persoalan, seluruh masalah, engkau akan kutaklukkan dalam nama Yesus. Yang keempat, saudara, Elia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2-3. Saya baca kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Coba perhatikan, saudara. Bagaimana seorang Elia yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Artinya dia sudah mempunyai hubungan yang akrab, yang punya kesehatian, yang mempunyai kemanunggalan dengan Allah. Dan dia bisa dengar suara Allah. Dia bisa berbincang-bincang. Artinya dia punya hubungan yang ekstra dekat dengan Allah. Tuhan perintahkan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Artinya setelah dia menyampaikan kepada Raja Ahab, Tuhan ngomong, setelah ini kamu harus pergi. Pergi dari sini. Jalan ke arah timur. Bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di mana Kerit? Di sebelah timur sungai Yordan. Dan Allah menyampaikan ini secara manusia nggak masuk akal. Mengapa, saudara? Karena saudara, pada waktu Tuhan menyuruh Elia menyampaikan bahwa akan tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Setelah disampaikan kepada Raja Ahab yang penuh dengan resiko, hidup atau mati. Dan kemudian Tuhan berfirman, pergi dari sini. Pergi ke timur. Dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saudara, kalau saya menjadi seorang Elia,
Mungkin saya bingung dengan Tuhan. Tadi saya disuruh untuk menyampaikan. Sudah saya sampaikan apa yang Tuhan mau. Yang mana mengandung resiko. Sekarang saya disuruh pergi dan sembunyi. Dan sembunyi bukan di hotel, bukan di pondok. Di tepi sungai Kerit, saudara. Di situ tidak ada siapa-siapa, tidak ada tenda. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada makanan. Kerap kali kita sebagai orang Kristen kita bingung. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kerap kali kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita selalu mengalami kebingungan. Tetapi Elia tidak bingung. Karena dia sudah menunggal dengan Tuhan. Dia sudah dekat dengan Tuhan. Dan dia jalankan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak di dalam kehidupan kekristenan pada akhir zaman kita sering gagal dan gagal. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena kita tidak mau melakukan firman. Tidak mau mengaku dosa. Tidak saling mendoakan. Tidak saling mengampuni. Maka saudara, kita menjauhkan diri dengan Tuhan. Tidak seperti Elia. Elia dia mendekatkan diri dengan melakukan setiap kebenaran firman. Yang kelima, saudara. Elia memiliki ketaatan yang absolut. Mari kita baca di ayat yang keempat, saudara. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan, saudara. Elia berada di tepi sungai Kerit. Yang mana, saudara, tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan mengatakan kamu minum dari air itu dan aku akan kirim burung gagak memberi kamu makan. Kira-kira saudara kalau dapat suara seperti itu, kira-kira saudara bisa terima? Kerap kali kita bingung, saudara. Tetapi saudara, ini adalah sesuatu kebenaran. Dimulai dari pengakuan dosa, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengaku dosa, supaya kita menjadi orang yang benar. Di tengah-tengah keluarga kita, maka Allah hadir. Dan kita menjadi orang yang bisa manunggal dengan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, ketaatan yang absolut ini yang membuat Elia mengalami kuasa mujizat. Tuhan ngomong, nanti ada burung. Bukan burung Raja Wali, saudara. Burung gagak. Nanti kita belajar, kenapa kok burung gagak, saudara? Burung gagak membawa roti dan daging, saudara. Mengapa Tuhan memerintahkan burung gagak? Kenapa kau bukan burung Raja Wali? Saudara, siapa yang tidak kenal burung gagak? Burung ini terkenal dengan penampilannya yang sangat menakutkan. Karena bulunya hitam, kelam. Dan burung gagak ini ada 40 spesies di seluruh dunia. Nah, saudara, coba perhatikan, saudara. Mengapa kok burung gagak? Mari kita belajar tentang burung gagak yang dipakai Tuhan. Ternyata ada seorang yang menganalisa bahwa gagak itu mempunyai karakter yang sangat spesial. Yang pertama, saudara.
Burung gagak ini sangat cerdas. Burung gagak ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal cari makan secara berkelompok dan teamwork, saudara. Jadi burung gagak ini tidak egois seperti manusia. Cari makan, ya toh, rebutan, saudara. Burung gagak enggak. Burung gagak mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal cari makan. Dia mencari makan secara berkelompok. Dia punya teamwork, saudara. Burung gagak ini mampu bekerja sama dalam tim. Burung gagak ini dikenal juga sebagai burung yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Hal tersebut bisa dibuktikan dari sifat yang dimiliki burung gagak. Yang mencari makan secara berkelompok. Saudara, kalau saudara lihat burung gagak itu selalu berkelompok, saudara. Cari makan berkelompok, teamwork, saudara. Tidak dimakan sendiri. Seperti manusia kalau dapat berkat, ya toh, dimakan sendiri. Apalagi kalau saudara di prasmanan. Kalau manusia begitu ada prasmanan, begitu banyak makanan, saudara. Pokoknya dia tidak pikir orang di sebelahnya, masukin semua di piringnya. Dan akhirnya apa? Tidak dihabiskan. Burung gagak ini jauh lebih cerdas daripada manusia. Yang kedua, burung gagak ini tidak pelit, saudara. Suka berbagi. Nah inilah yang diambil dari contoh-contoh ini. Bahwa Tuhan itu begitu sempurna. Dia ambil burung gagak. Kenapa? Burung gagak ini tidak pelit. Dia diperintah, saudara. Diperintah untuk memberikan makan kepada Elia. Dia tidak korupsi, saudara. Dia suka berbagi, saudara. Yang ketiga, saudara. Burung gagak ini punya solidaritas yang sangat tinggi. Kalau ada teman-temannya, saudara, yang sedang mengalami kecelakaan. Mereka bergerombol, saling menolong, saling membantu. Supaya mereka bisa menolong yang mendapatkan kecelakaan. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau ada orang yang mengalami kecelakaan, saudara, kita banyak yang pura-pura tidak tahu. Kalau ada manusia yang sedang ada temannya sakit, butuh pertolongan, butuh bantuan. Banyak orang Kristen yang pura-pura tidak tahu. Saudara, burung gagak ini karakternya, dia punya kesatuan. Dia selalu berkelompok. Bersatu, tidak ego. Maka dari itu Tuhan pakai burung gagak, saudara. Dia nggak pakai raja wali. Burung gagak ini tidak egois. Dia dapat makan, tadi yang saya katakan suka berbagi. Dia dapat banyak, dia bagi. Burung gagak karakternya memiliki etika. Mengapa saya katakan etika? Di dalam hal etika, burung gagak mempunyai etika yang sangat tinggi. Dan wajib dipatuhi pada saat dia mencari makan. Hal tersebut adalah hal yang mengenai penyebaran makanan dan informasi dalam satu kawanan burung gagak. Artinya kalau ada satu makanan yang banyak, dia menebarkan informasi kepada teman-temannya. Di situ ada makanan. Ayo kita bareng-bareng. Berbeda dengan manusia, saudara. Begitu di situ banyak berkat. Dia ambil semuanya, temannya ditinggal, saudara. Hari-hari ini begitu banyak manusia kalah sama burung gagak. Karakter burung gagak ini memiliki keberanian. Dia berani menghadapi segala rintangan, saudara. Segala masalah dia hadapi.
Demikian juga saudara dan saya. Kita belajar apa yang Tuhan ajarkan. Digambarkan seekor burung gagak yang mempunyai karakter yang luar biasa. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyaksikan kedahsyatan doa saudara. Berapa tahun yang lalu kami mendapatkan berita ada salah satu dari famili kita yang mengalami sakit saudara, di rumah sakit. Dia adalah orang yang belum percaya Kristus. Dan dia sudah tumpah darah dan tumpah ke belakang darah saudara. Dia diinfus, dia di transfusi darah. Dan mukanya sudah pucat dan hampir dia menyerah. Pada waktu itu saya diajak untuk berdoa. Saudara, pada waktu saya berdoa, saya doa sederhana. Saya katakan, mau terima Yesus. Dia mengangguk. Dengan terima Yesus, dengan iman percaya, engkau akan sembuh. Pada waktu itu saya doa bersama-sama dengan rekan-rekan saya. Setelah doa yang sederhana ini saudara. Tidak panjang saudara. Kita doa. Setelah doa, pada waktu dia ditanya mau terima Yesus, dia mengangguk-ngangguk. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi saudara? 3 hari kemudian, dia bangkit. Dia cabut sendiri transfusinya. Dia cabut infusnya. Dia bangkit. Dia sembuh. Dia pulang. Dan dia dibaptis. Dan dia terima Yesus sebagai juru selamat. Kuasa mujizat Allah masih ada. Selamat praktek. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena firman sudah ditaburkan. Dan setiap saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman. Jika engkau mau menjadi doamu berdampak. Dengan mujizat. Dan hati saudara tersentuh oleh firman Tuhan. Itu tandanya Tuhan bicara dalam hidup saudara. Mari saudara kita merenungkan firman ini. Kita belajar dari seorang Elia yang dikatakan dia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Tetapi doanya didengar oleh Tuhan. Dia bisa memerintahkan alam semesta untuk menghentikan hujan. Yang pertama saudara. Alkitab mengatakan Elia manusia biasa seperti saudara dan saya. Yang penuh dengan kelemahan. Tetapi doanya berkuasa. Bagaimana doanya yang berkuasa? Yang kedua saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang dipanjatkan dengan menyembah. Doa yang dipanjatkan dengan hati yang murni. Doa yang dipanjatkan dengan mendeklarasikan janji-janji firman Allah. Dan doanya menjadi doa yang benar. Adalah doa yang saling mengaku dosa. Orang yang berani mengaku dosa. Dia sedang menanggalkan keegoannya. Dia menanggalkan kedagingannya.
Dia menanggalkan kesombongannya. Dia menanggalkan keserakahannya. Dia menanggalkan keegoannya. Supaya dia menjadi benar. Kita belajar dari Elia. Dan Elia melakukan. Supaya dengan pengakuan dosa kita. Dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Rumah tangga kita sembuh, sakit penyakit kita sembuh, ekonomi kita sembuh. Yang ketiga, saudara. Setiap orang yang sudah mengaku dosa, dia pasti disertai Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan, dia berani mengucapkan kata kebenaran. Benar di atas benar. Putih adalah putih. Hitam adalah hitam. Dia disertai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun mengandung resiko. Inilah kekristenan yang ingin doanya mempunyai kuasa. Berani berdiri di atas kebenaran firman. Dan melakukan setiap kebenaran. Walaupun mengandung resiko yang besar. Yang keempat, saudara. Elia memiliki hubungan yang dekat. Sudahkah saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Orang yang mau dekat dengan Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Membaca firman, praktek firman, lakukan. Maka dia akan memiliki kepekaan rohani. Dia akan menjadi orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Dan yang kelima, saudara. Elia memiliki ketaatan yang absolut. Tuhan memerintahkan dia untuk menyampaikan kepada Raja Ahab. Bahwa tidak akan ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan dia lakukan, setelah dia lakukan Tuhan perintahkan engkau pergi dari tempat ini. Dan sembunyi di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan mengatakan, aku akan perintahkan burung gagak bawa roti dan daging untuk kamu. Elia dengan yakin percaya. Burung gagak itu membawa roti. Burung gagak itu tidak makan roti, dia diperintahkan untuk menyerahkan roti, dia berikan roti kepada Elia. Burung gagak itu diperintahkan untuk memberikan daging. Dia berikan daging. Dan daging itu tidak dimakan oleh burung gagak. Elia yakin, Elia taat dengan absolut, saudara. Saudara dan saya, jadilah Kristen punya ketaatan yang absolut. Setiap saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, hati saudara tersentuh, angkat tanganmu. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, jamah setiap tangan yang terangkat. Biar kebenaran firman menyucikan, mentahirkan, dan jadikan mereka pelaku firman. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis dipulihkan, yang mengalami sakit penyakit kronis, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan setiap saudara yang punya sakit penyakit, pegang di mana sakit penyakit yang berada. Dalam nama Yesus, sakit ginjal sembuh, kanker sembuh dalam nama Yesus Kristus. Stroke, Tuhan pulihkan. Otot-otot, sendi-sendi, syaraf-syaraf dipulihkan dalam nama Yesus. Sakit lever disembuhkan dalam nama Yesus. Saya berdoa. Kalau dokter mengatakan sesuatu yang tidak mungkin, saya sampaikan bagi Allah. Kalau diizinkan, semuanya menjadi mungkin. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari spesial bagi saudara. Bagi saudara ingin
mendapatkan keselamatan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan yang terangkat, katakan, Tuhan, ini aku. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku menerima keselamatan. Dan keselamatan dari bumi sampai ke surga. Jamah Tuhan. Jamah. Dan bagi setiap saudara yang sudah terima Kristus, saudara bisa cari gereja-gereja yang terdekat. Untuk supaya saudara dimentori, untuk saudara dimuridkan, dan saudara dibaptis, dan saudara sudah dimenteraikan menjadi orang percaya. Hari ini, setiap saudara sudah terima Kristus sebagai juru selamat pribadi saudara. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, saudara hari ini menerima keselamatan yang kekal, baik di bumi sampai di surga. Mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang sudah kami terima. Biarlah Engkau memberikan tanah hati yang subur kepada setiap kami anak-anak-Mu. Firman itu bertumbuh, firman itu berbuah dan berlipat-lipat kali ganda. Roh Kudus akan memampukan kepada setiap kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Kembali berkati hamba-Mu kekasih Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu ditugaskan, di situ banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Engkau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan ucapan syukur dan sukacita yang melimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Para
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ternakmu, diberkati ladangmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Bumi goyang akeh lindune.